Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews, dan pada hari ini kita akan mereview mengenai Helper World ya. Nah, seperti yang kita tahu, Helper World ini adalah suatu cryptocurrency project yang bisa dibilang cukup unik ya. Biasanya kan kalau kita ngomongin soal project crypto, itu antara ya pure DeFi atau Metaverse dan seterusnya. Nah, tetapi ada angle lain yang diambil oleh Helper World yang akan gue singkat jadi Helper aja supaya gak kepanjangan ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Sekali lagi gue ulangi, ini semua bukanlah financial advice, bentuknya adalah edukasi ya. Disclaimer beres, kita langsung masuk ke bagian reviewnya. Ya, jadi seperti yang gue sudah katakan di depan tadi, fokusnya adalah lebih ke donasi. Seperti yang kita tahu ya, seringkali donasi ini tidak ada pertanggungjawaban yang kurang, apa ya, ya seringkali ada pertanggungjawabannya itu kurang gitu ya. Orang bilang, oh ini untuk donasi ini, donasi itu. Tapi kita cenderung untuk, bener nggak sih didonasiin ke sana? Kayak contoh lah, paling gampang ya, banyak orang yang ceritanya bilang, oh donasi ini di jalan gitu ya. Kebanyakan dari kita mungkin malas takutnya nggak dipakai untuk donasi beneran, malah dipakai buat mereka sendiri. Dan itu cukup sering terjadi. Itu yang paling kecilnya. Skala besarnya ada donasi-donasi besar yang dibilangin untuk misalkan membantu bencana alam tertentu, tetapi malah dipakai untuk hal lain gitu ya. Bahkan sampai ada donasi yang malah dipakai untuk ini ya, untuk apa namanya, jadi caleg dan lain-lain ya, which is kind of bad ya. Nah, maka dari itu Helper ini menjadi satu solusi di mana ya semua transaksinya itu tercatat dengan blockchain. Karena mereka simpelnya itu ya, pertanggungjawaban mereka itu datang dari blockchainnya. Jadi semua donasi itu tercatat dan immutable di Ethereum blockchain. Karena si token Helper ini ada di Ethereum atau di bentuknya adalah ERC20 ya. Oke, nah buat lo yang sudah nonton video gue yang pertama otomatis sudah kebayang, tapi nggak apa buat lo yang mager ya, pengen langsung ya coba deh bang disingkatin aja apa ya, dibikin summary-nya kita akan bikin sekarang ya. Jadi untuk summary-nya seperti yang gue bilang tadi ya, fokusnya adalah lebih ke donasi, dimana kita bisa lebih tenang nih saat kita donasi. Nah selain dari itu juga di sini tuh mereka ada suatu cara supaya mereka itu bisa mengurangi resiko dari volatility atau bukan volatility lah, mengurangi resiko loss dari si token itu sendiri. Jadi token itu bukan stable coin ya, tetapi suatu token yang bisa bergerak naik dan ke atas. Nah, itu nanti plus point sama minusnya gue akan bahas di belakang juga ya. Nah, selanjutnya ya seperti yang gue bilang tadi, ini untuk donasi ya. Nah, selain dari itu apa saja yang atau lebih tepatnya apa saja solusi yang sudah mereka berikan ya, atau mereka tawarkan ke kita. Yang pertama, ini adalah tokennya high in demand menurut mereka karena limited supply. Di sini ada juga mining mechanism di mana saat kita hold si tokennya kita bisa mendapatkan APR tertentu, dan juga ada token burning di mana setelah 720 hari kita completion setelah 720 hari para miners bisa act like burners ya, itu nanti spesifiknya kita bahas di belakang. Dan untuk safety measures-nya sendiri mereka sudah, yang penting itu sudah di-renounce kontraknya. Jadi udah nggak bisa dioprek-oprek lagi. Yang kedua, ini sudah diaudit oleh Certic. Buat lo yang pengen tahu detail seperti apa, boleh cek di video gue sebelumnya. Ada fasting contracts juga, di mana 75% dari circulating supply dari token ini sudah di lock on fasting ya. Jadi sisanya sih paling cuma ke ini aja, di APR yang para miner saja. Selanjutnya juga ada social platform utility, di mana di sini akan ada akses untuk premium features ya, ada bisa dibilang ada utility tambahan untuk helper tokens di call for blessing, ada juga reward dan limelight di sini ya. Jadi para user bisa mendapatkan reward dari helper token dengan menggunakan blockchain video player yang known as Mirror ya. Selain itu juga ada passive earning di sini ya, di mana kita bisa menjadi miner di dalamnya, dan kita juga bisa menjadi content creator dan become holder juga ya. Lalu untuk exclusive features-nya sendiri bisa ada early access ya, di mana di sini akan ada early tickets untuk new potential projects. Ada juga mining dan holding rewards, di mana miner bisa make 0.3% profits on its holding. Ya, ini nanti kita bahas di belakang seperti apa. Dan juga ada premium membership di sini ya. Nah, yang terakhir juga ini adalah unique vision, di mana di sini mereka ada transparency in donations. Jadi semua donasi yang menggunakan si token helper ini akan tercatat di blockchain ya.
Yang kedua juga ada support dan appreciation juga ya, dengan memberikan insentif dan enable user untuk menjadi famous overnight di sini ya. Ya ini lagi-lagi lah kalau mungkin lo donasi gede lah ya. Dan selanjutnya juga di sini no technical skills required. Jadi lo buat lo bisa involve di sini lo nggak perlu ngerti secara teknisnya seperti apa ya. Nah, itu beberapa solusi yang mereka berikan. Oke, nah jadi itu dia kurang lebih gambaran dari project si Helper ini sendiri. Buat lo yang pengen tahu lebih detail, boleh nonton ke video gue yang sebelumnya ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, oke bang, donasi ya, kebayang lah ya. Nah, tetapi bang, ada nggak nih keuntungan buat kita gitu ya? Apakah ada momentum yang bisa kita manfaatkan? Nah, sebenarnya kemarin sudah ada ya, xt.com. Dia itu sudah listing di xt.com pada tanggal berapa nih? Februari ya, Februari 2023, tepatnya tanggal 11. Nah, kita bisa lihat di sini sempat ngepump dengan cukup signifikan ya, cukup signifikan di sini. Jadi sebenarnya kemarin sudah ada. Nah, buat lo yang sudah kelewat, nggak apa-apa, tenang ya. Sedang ada event baru apa? Di mana mereka akan listing juga di L-Bank. Cuman tanggalnya spesifiknya kapan mereka masih belum bilang ya. Jadi buat lo nih yang mungkin sekarang, wah jangan-jangan nih bisa ada momentum baru, ya mungkin bisa pelan-pelan ya, lu sedikit-sedikit akumulasi gitu ya. Itu untuk yang urusan L-Bank ya. Seperti yang kita tahu L-Bank ini adalah one of the top 50 exchange di cryptocurrency market ya, dengan extra bandwidth juga untuk trading ya. Nah, jadi maka dari itu ya semakin banyak listing otomatis juga akan ada volatility. Tapi sekali lagi untuk si Helper coin ini sendiri, walaupun lebih tepatnya Helper token masuknya ya, karena dia bukan coin lebih tepatnya, itu masuknya ke ya micro cap ya. Jadi lagi-lagi jangan sampai terlalu ekstrim. Kalau lo mau manfaatkan si apa namanya momentumnya boleh, tapi jangan sampai wah memakan 20%, 30% dari porto kita ya. Kalau gue pribadi nyarankan ya maksimum 5% lah ya, maksimum 5%. Oke. Jadi itu kurang lebih untuk si kesempatannya nih buat yang bertanya-tanya, "Bang, udahlah gue pengen profitnya kayak gimana?" Ya mungkin dari sini ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu tokenomics-nya. Ini kan kesempatan short term nih ya, akan nanti listing di L-Bank, kemungkinan bisa kayak rally kayak gini lagi, atau pump lah masuknya ya, pump seperti ini karena ada extra volume. Nah, setelah itu, ya lo TP begitu. Nah, tapi buat lo yang berpikir, bang ini bisa di hold jangka panjang nggak? Nah, kita bahas dari tokenomics-nya ya. Untuk tokenomics sendiri kita bisa lihat di sini ya. Dia itu sekarang ya secara apa namanya persentasenya untuk backup dan reserve itu 5%, lalu untuk pre-sale untuk private sale 1%, pre-sale 1,5%, untuk DEX dan checks liquidity 22,9%, untuk advisors dan research itu 10%, untuk ecosystem development 14,9%, marketing juga sama 14,9%, seed dan VC 10%, operation dan tim dia 14,9 dan legals 5% ya. Nah, mungkin salah satu yang paling uniknya di sini adalah mereka itu ya apa namanya sudah renounce. Nah, tapi di sini dulu ada ini ya, sekarang nggak ada kontraknya. Cuman harusnya sih masih sama ya. Nah, jadi overall ya kalau dari persentasenya sendiri ya oke lah, yang paling bagus itu ya yang paling oke-nya tuh dia paling gedenya itu untuk DEX dan checks liquidity ya. Jadi otomatis itu kayak kelok lah ya untuk ya apalagi checks. Kalau DEX nah itu kadang-kadang kontraknya bisa dicabut ya. Tapi harusnya enggak karena dia sudah di-renounce. Jadi in theory that's okay. Advisor 10% ini jujurnya cukup besar ya. Apalagi untuk ekosistem development otomatis ini dipegang juga oleh ya tim lah kasarnya ya. Walaupun kesan dibagi menjadi dua bagan, tapi sama-sama dipegang oleh tim dev ya. Marketing juga sama. Berarti kita bisa lihat 10, 14, 14. Jadi ya cukup besar ya dipegang di tangan oleh tim dev. Nah, selanjutnya untuk seed dan VC 10% ini juga jujurnya besar ya. Berarti apa namanya early investornya mendapatkan a big chunk of the supply ya. Operation dan tim. Nah, ini juga masuk ke tim lagi berarti ya. Tim devnya cukup banyak. Itu jadi mungkin salah satu yang harus kalian pertimbangkan ya. Jadi secara tokenomics sih mungkin yang poin plusnya adalah dia sudah di renounce smart contracts-nya. Dia bilang ada vesting, tetapi vestingnya nggak dikasih tahu per berapa lama gitu ya. Karena kalau mau bilang vesting 2 kali misalkan ya cuma sebulan juga dihitungnya vesting gitu. Jadi lagi-lagi mungkin salah satu yang gue sarankan adalah mereka kasih tahu vestingnya itu berapa lama gitu, mana schedule-nya gitu ya.
Nah, kalau untuk utility dari si tokennya sendiri seperti yang gue sudah sebut di yang kemarin ya, gue sekilas aja, tujuan utamanya lagi-lagi adalah untuk donasinya, gitu. Nah, semua donasi ini akan dilakukan dengan si token helper ini. Lo bisa donate dengan membeli si tokennya dan lo misalkan mau kirim ke project tertentu lah, atau bukan project, lebih tepatnya kirim ke orang-orang yang membutuhkan tertentu lah, misalkan ya donasi ke misalkan ya yatim piatu tertentu di tempat lain gitu ya, atau yang kena bencana alam dan seterusnya. Nah, nanti akan ada bukti dari blockchain-nya bahwa orang yang menerimanya ini mencairkan dananya gitu ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Jadi untuk utility-nya basically that's it. Dan mungkin nanti buat yang lain-lain juga akan ada NFT dan kawan-kawan juga itu semua menggunakan si token helper ini. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke white paper. Untuk white paper, buat detailnya lebih bagus ke video gue sebelumnya. Ini gue lebih sekilas aja. Ya, mungkin salah satu yang paling gue yang mungkin jadi sedikit kritik bagi gue adalah ini ya, 0,3% APR daily. Jadi benar dia bilang ini limited ya, secara supply itu dia limited, cuma ada seingat gue 1 M gitu ya kalau nggak salah. Sini ya dia limited. Nah, tetapi mining mechanism-nya ini membuat net issuance-nya besar begitu. Nah, lagi-lagi Bitcoin juga kalau kita ngomong limited supply, tetapi dia ada net issuance yang lebih besar daripada Ethereum gitu. Nah, itu yang kadang-kadang orang suka lupa gitu. Orang berpikir oh yang penting supply-nya fix. Ya, tapi yang penting kan sebenarnya itu net issuance-nya gitu. Jadi per tahun tuh nambah berapa. Nah, di sini jujurnya dengan 0,3% APR daily untuk para miners, that's quite big begitu ya. Dan yang ini juga adalah ini didatangkan dari mana? Didatangkan dari suatu tax system lah di sini ya, atau disebutnya deduction mechanism. Di mana transaksi yang terjadi di BSC chain akan kena 35% tax begitu. Nah, tapi lucunya nggak akan kena kalau lu di Polygon chain. Jadi ini sedikit membingungkan jujurnya ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itulah ya. Jadi baik lagi seperti video gue yang dulu gue bilang, untuk mekanisme mereka ini sedikit muter-muter jujurnya ya. Untuk roadmap kita akan bahas di sini kuartal 1 2022, ini udah lewat berarti ya. Ini udah lewat semua. Nah, ini sekarang kita ada di kuartal 1 2023. Di mana mereka akan membuat office di UAE ya. Buat kalian yang nggak tahu, UAE itu salah satunya adalah Dubai ya. Jadi UAE itu kasarnya kayak kalau Inggris itu kan ada UK gitu ya, ada England di dalamnya, ada Wales. Nah, ini UAE itu ada Dubai dan kawan-kawan di dalamnya ya. Nah, di sini mereka juga akan listing di XT, ini sudah terjadi ya. Lalu juga akan demonstrate solid proof of KYC compliance dan juga Certic. Ini Certic udah ya. Lalu juga di sini di kuartal 2 akan ada listing di reputable L Bank ya. Jadi ini rencana di kuartal 2 sudah beres ya, sudah semakin mendekati, tapi tanggal spesifiknya yang nggak ditulis ya. Lalu juga nanti akan ada helper wallet, ada peer to peer. Jadi ke depan juga akan ada masuk DeFi juga ya. Kuartal 3 di sini akan ada call for blessing 2.0, ada juga launch scanner 2.0. Kuartal 4 akan ada call for blessing 3.0 dan mirror 2.0 dan banyak lagi ya. Jadi bisa dibilang untuk roadmapnya sih at least for now ya, ini cukup sesuai dengan jadwal ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya untuk update-nya. Dan buat lo yang pengen tahu news-news terbaru, mungkin bisa ikutan Discord mereka di sini ya. Lo tinggal join saja. Dan ya kurang lebih seperti itulah ya. Sekali lagi gue akan coba summary lagi ya. Jadi overall ini jujurnya bagus ya. Kenapa? Karena buat orang-orang yang mungkin ngerasa nih, aduh donasi gue sebenarnya dipakai buat hal yang tepat nggak sih? Ada buktinya nggak sih? Nah, dengan menggunakan teknologi blockchain ini bisa menjadi bagus. Nah, tetapi kalau kita ngomongin soal donasi dengan satu token yang nggak stable, nah otomatis di sini juga ada resikonya. Misalkan kita sih donasinya $100. Setelah kita ubah ke sini, taunya naik. Nah, pas naik ya berarti orang yang dapat donasinya ya mungkin jadi lebih untung. Nah, tetapi kalau kebalikannya berarti yang kita kesannya donasi $100, dia misalkan turun 20%, ya berarti jadi mereka cuma dapat $80. Nah, itu mungkin salah satu kritik juga ya. Dan selain dari itu, untuk tokenomics dia jujurnya menurut gue sedikit muter-muter ya. Jadi kurang lebih seperti itulah overallnya untuk Helper World. Dan buat lo nih yang oke lah bang, donasi sih gue nggak terlalu peduli ya, gue pengen profit. Nah, lo mungkin bisa pertimbangkan ini. Seperti yang gue bilang tadi, dia akan ada rencana untuk di kuartal 2 ya 2023 akan ada listing di L Bank. Nah, kemarin terakhir waktu di xt.com yang terjadi apa? Setelah listing beberapa hari kemudian pump ya, pumpnya juga nggak main-main nih secara persentase.
basically dari angka 30 dolaran sampai ke 70, ya lu hitung sendiri lah berapa ratus persen ya. Nah, jadi ya ada kemungkinan bisa profit di sini ya. Jadi buat lu yang pokoknya gue cuma pengen profitnya aja bang, ya mungkin bisa pertimbangkan untuk mulai akumulasi dulu dikit-dikit ya, jangan ekstrim ya, dikit-dikit. Nah, setelah itu nanti saat dia sudah di kuartal 2 ya dia launching, nah lu bisa take profit gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Helper World. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.